Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelar konsultasi publik penyusunan kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka menengah daerah Kutai Timur. Kegiatan itu berlangsung di Aula Hotel Victoria Sangatta, Rabu 19 Juni 2024. Pada kegiatan itu, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan, konsultasi publik KLHS harus menjadi indikator dalam RPJMD. Dirinya ingin menitikberatkan hal ini harus memiliki urgensi yang tinggi agar pembangunan berjalan dengan baik, tetapi tetap memberikan nilai manfaat yang baik untuk generasi. Bupati Kutai Timur juga meminta agar hasil KLHS juga diberikan kepada semua stakeholder, termasuk pada tingkatan camat dan desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi landasan mereka membuat program. Ardiansyah juga menginginkan agar hasil dari KLHS ini juga ditaati perusahaan yang ada di Kutai Timur. Dengan begitu, setiap pembangunan yang ada di Kutai Timur selalu memperhatikan dampak lingkungan. Tak hanya itu, dia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur untuk memasang alat pendeteksi debu, itu untuk dilakukan mengetahui rata-rata debu yang ada di Kutai Timur. Ia juga memaparkan eksploitasi sumber daya alam harus juga memperhatikan dampak lingkungan. Isu ini juga masuk dalam pembahasan KLHS. Tak hanya itu, Ardiansyah juga menjelaskan KLHS merupakan salah satu instrumen kebijakan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar bagi integrasi dalam bangunan yang ditetapkan, serta sebagai instrumen perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Karena saja ini konsultasi publik kajian lingkungan hidup strategis yang harus nanti menjadi indikator di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun ke depan. Tadi saya sudah menitik beratkan bahwa KLHS ini harus memiliki urgensi yang tinggi supaya pembangunan kita itu berjalan dengan baik, tetapi tetap memberikan nilai manfaat yang bagus untuk generasi akan datang. Kalimat sederhananya, tidak merusak lingkungan terjaga dengan baik, ya. Meskipun kita maksimal memanfaatkan SDA ini. Nah, sehingga dengan kajian ini, ya, tadi saya minta setelah kajian ini selesai, maka rekomnya segera sampaikan ke Bapeda yang nantinya bersiap-siap untuk menyelesaikan RPJMD. Nah, kemudian yang kedua, kajian ini juga selesai nanti diberikan kepada semua, baik UPD, camat, dan apa, menjadi landasan untuk mereka buat program. Jangan sampai nanti kita kaget, ini kita membangun, tapi kok malah banyak banjir, misalnya seperti itu. Berarti pembangunan kita tidak melihat dampaknya. Nah, itu pembangunan kita tidak melihat dampak hutannya, begitu. Itu salah satunya, ya. Atau salah dua atau salah tiganya, silakan disimpulkan. Hampir setiap persiapan RPJMD, hampir. Tapi sesungguhnya kita juga KLHS ini tidak hanya untuk RPJMD. Ya, KLHS ini juga karena mitra pendamping kita, ya, itu selalu memberikan arahan. Dan kita juga sudah punya dokumen sebenarnya terkait dengan misalnya untuk perusahaan dan sebagainya. Ya. Tapi nanti ada di lingkungan hidup itu menyimpan data-data itu. Sampai saat ini salah satunya hutan kita masih aman, 50% dikatakan tadi. Karena biasanya kalau pembangunan itu sporadis seperti di Eropa, nggak ada lagi hutan, mereka senangnya maju semua, jadi kota semua. Nah, sekarang Eropa banyak menitikberatkan penopang hidupnya di daerah negara lain seperti Indonesia atau Brasil. Itu salah satu keberhasilan kita, ya. Artinya kita hutan masih kita amankan. Tapi sesungguhnya tidak hanya hutan. KLHS ini ya juga bagaimana debu, dampak debunya menurut saya, ya. Lalu bagaimana
Kalau kita bangun kota, bagaimana tata kotanya bisa aman, bisa baik, itu seperti itu. Jadi ini kajian yang paripurna, jadi tidak hanya hutan tapi semua. Tolong Dinas Lingkungan Hidup, saya dulu sudah titip pesan, coba pasang alat pendeteksi udara. Sampai sekarang belum dipasang, saya nggak tahu. Tapi memang ini dulu saya masih ingat waktu saya masih menjadi Pak Isram, selesai 2015 saya telah itu saya pesankan dulu. Tapi saat itu juga nggak ada alat pendeteksi debu itu dipasang. Nah, mudah-mudahan nanti ada programnya di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi dengan rencana kita sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan, baik pembangunan memanfaatkan sumber daya alam yang bisa dan tidak diperbaharui dan lain-lain, maka perlu ada kajian KRHSI, itu maksudnya. Jadi dengan kajian inilah ada semacam indikator. Jadi kalau kita ingin begini, maka indikatornya begini. Kalau kita ingin bangunnya, maka indikatornya ini. Jadi KRHSI ini yang nanti akan memberikan itu. Zaman itu kan tak sebut mulai tahun 60-70 dulu kan itu. Ya. Dulu sepertinya itu nggak menjadi dasar dulu. Kenapa? Habis Kalimantan Timur ini hutannya habis, ulin aja kita sudah nggak ada lagi. Itu kajian tahun, saya nggak paham dulu. Karena dulu saya seingat saya tahun 68, 69 baru saya bisa mengingat. Saya tidak ngomong pemerintah. Ya. Saya mengambil contoh. Kita dulu punya kecamatan namanya Luah Kulu. Tahu Luah Kulu? Ya. Luah Kulu itu kota dolar. Kenapa? Karena itu tempat tambang batu bara. Tapi pernah nggak sampai sekarang Luah Kulu itu terbaik? Malah sempat hancur. Nah sekarang mulai lagi. Yang kedua, Sanga-Sanga. Tahu kan Sanga-Sanga? Ya, sangat. Itu kota minyak yang dulu, tapi sempat hancur. Kenapa? Ya itu tadi, karena setelah tambang habis selesai. Dari Kabupaten Kutai Timur, tim Indeks Media mengabarkan.